kita nih. Ada yang rambutnya tuh keriting, ada yang rambutnya tuh lurus, ada yang tubuhnya tuh kecil, ada yang badan tubuhnya itu juga misalnya gendut kayak gitu, pendek, tinggi. Nah, itu semua berbagai macam ragam. Nah, di sini kenapa judul kita hari ini tentang kebersamaan dalam keberagaman? Nah, maksudnya dari berbagai-bagai macam kita ini, tetapi kita harus bersama, harus ada kebersamaan di antara kita. Kita hidup di satu Indonesia, kita hidup di satu pulau misalnya, apalagi terutama di Pulau Aceh ini. Jadi kita nggak boleh berbeda-beda, nggak boleh kamu lah kawan sama si ini karena dia rambutnya keriting, nggak boleh lah kau nggak kawan sama ini karena dia tubuhnya pendek, nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus semuanya kawan, harus semuanya bersama. Nah, nanti kalau misalnya kita butuh pertolongan, kalau misalnya nggak ada kawan dekat kita nih, kawan-kawan yang misalnya yang selalu ada sama kita, mungkin kan dia bakal selalu ada sama kita juga. Nanti dia mungkin ada satu hari dia sakit lah, apalah. Kalau nggak ada kawan yang gini, siapa yang bakal tolong kita? Makanya kita nggak boleh dalam memilih-milih kawan. Baik, selanjutnya Ibu akan tulis tentang pengertian keberagaman biar lebih jelas ya. Nah, di sini pengertian keberagaman adalah keadaan di mana ada perbedaan dalam suatu budaya, suku, agama, bahasa, dan tradisi di suatu kelompok masyarakat. Nah, kita tadi Ibu bilang kan, adanya perbedaan di antara, bukan hanya di antara kayak Ibu bilang tadi, misalnya kayak tubuh lah, misalnya ada yang hitam, bukan itu doang, ada banyak nih, ada di budaya, suku, agama, bahasa, dan tradisi di suatu kelompok masyarakat. Misalnya juga kita ada kawan yang agamanya mungkin bukan Islam, nonis, contohnya kayak Kristen kayak tuh. Karena dia Kristen, mungkin di tempat kita di Aceh ini dong sendiri, kita nggak kawan dia, nggak boleh kayak gitu. Nah, ada juga misalnya nanti dari suku bahasa kita nih bahasa Aceh, karena dia mungkin bukan orang Aceh, orang Padang mungkin, karena dia ngomongnya nggak bisa nggak ini sama kita, nggak sesuai sama kita nggak mau kawan dia. Nggak boleh kayak gitu ya. Pokoknya di sini walaupun berbagai macam keberagaman, tetap semua harus bersama. Itulah maksud dari judul kita hari ini, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Ya benar, keberagaman. Nah, sekarang apa sih pentingnya keberagaman ini? Pentingnya kebersamaan ini adalah cara hidup harmonis, saling menghormati, dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Nah, Ibu bilang nih contoh ya, misalnya nih kita ada misalnya kita buat suatu meja, misalnya jangan meja lah, misalnya kita buat satu lemari kayak itu kan. Buat lemari itu kan nggak mudah loh, susah kayak itu. Tapi karena mungkin kita buat ya rame-rame, sama-sama kawan-kawan kita juga kayak itu, pekerjaan yang menurut kita tuh pertama yang susah jadi lebih mudah karena kita rame-rame bersama-sama bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Nah, itu kan lemari, itu bisa dipakai misalnya taruh buku, taruh apa lagi, taruh Quran kayak gitu, kan bermanfaat untuk orang-orang. Nah, makanya kita bilang apa di sini di judul kita hari ini, bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Yang tadi yang kita bilang susah untuk membuat lemari itu sendiri, tapi karena ada kawan-kawan kita semua jadi mudah gitu. Bisa dipahami ya anak-anak semua? Nah, bekerja sama kebersamaan dalam keberagaman ini bukan cuma di masyarakat, di sekolah juga ada. Nah, berikut adalah penjelasan yang di sekolah. Di sini Ibu akan membahas tentang sekolah dan masyarakat. Nah, jenis keberagaman di sekolah
mengidentifikasi sebagai jenis keberagaman yang ada di sekolah, seperti perbedaan agama. Tadi gue udah jelasin kan perbedaan agama dan bahasa dan kemampuan. Nah, misalnya juga nih kita kan di sekolah kan banyak nih yang mungkin segini ya, anak-anak semua nggak ada murid yang bodoh, tapi mungkin dia nggak mau dengar ataupun lagi malas kayak itu. Sebenarnya semua Allah ciptakan manusia di dunia ini semuanya pintar-pintar, tapi mungkin dianya aja yang kayak males, mungkin nggak mau belajar, nggak mau mendengar apa kata gurunya, makanya dia nggak bisa. Nah, mungkin di sekolah, di kelas-kelas ini kan banyak nih, ada yang pinter, ada yang dapat ranking 1 kan pastinya, terus ada juga yang malas-malasan. Nah, jadi jangan sampai juga yang ranking 1 nih kamu kawan yang bodoh ini, bukan yang bodoh, yang malas ini kayak gitu. Jadi dia tuh harus kita ajak. Nah, yang ranking 1 ini, yang pintar-pintar ini, apalagi dapat ranking 1, 2 dan 3 ini, kita tuh harus apa? Harus mengajak kawan-kawan kita yang males-males ini. Bukan nanti jangan sampai kayak gini, nggak maulah ajak dia, nanti kan ranking aku dan bersama dia, bukan kayak gitu. Nggak mungkin dong diambil, nggak mungkin dong secepatnya dia bakal dapat ranking 1. Mungkin ada juga ya, tapi nggak kayak gitu juga, kayak gitu kan. Jadi kita ajak, kita bilang sama dia, yuklah kita belajar, janganlah kamu malas-malesan, mau jadi apa kamu nanti kalau kamu malas-malesan sekarang. Nah kayak gitu kita bilangnya, kita ajak. Kalau misalnya dia mungkin ada kan murid-murid di sini yang susah mengerti apa kata guru, misalnya dijelasin sama guru mungkin kurang paham, tapi kalau dijelasin sama teman bisa jadi paham kayak gitu ya. Jadi yang pintar-pintar semua ini jangan males, jangan ragu, ajak kawan-kawan kita yang males kayak gitu ya. Itulah tentang kemampuan kita. Masa pintar sendiri, masa di kelas ini ada misalnya ada 30 orang gitu kan, masa pintar sendiri tapi yang lain yang nggak bisa. Kan kita kalau belajar bersama, ya kan tadi ibu bilang bersama mencapai tujuan bersama. Kalau dia pintar, ajaklah kawan-kawan dia biar pintar semua. Mana bisa nanti pintar sendiri kan, nanti yang lainnya bisa apa kalau nggak pintar. Nah kayak gitulah ya. Terus selanjutnya, nah nilai-nilai kebersamaan dalam keberagaman. Yang pertama ada toleransi. Kalian tahu apa itu toleransi? Nah, toleransi adalah menghargai perbedaan dan tidak menghakimi orang lain berdasarkan perbedaan mereka. Nah, kayak tadi kita bilang, tadi udah bilang nih kan tentang agama. Misalnya di sini ada yang beragama Kristen ataupun Buddha ataupun Hindu kayak gitu. Jadi kita nggak boleh langsung bilang dia salah, nggak boleh dikucilkan lah bahasa sekarang ya, nggak boleh dibully karena dia berbeda agama dia sama agama kita misalnya kayak gitu. Nggak boleh langsung salah, kenapa kamu Kristen, nggak boleh kayak gitu. Walaupun dia Kristen tapi kita harus menghargai dia, mungkin itu emang keyakinan orang tua dia dan dia sampai jadi Kristen kayak gitu, maunya agama mereka tuh Kristen kayak gitu kan. Kita nggak boleh menghakimi, nggak boleh kamu salah, agama kamu itu salah, agama Islam yang benar gitu. Nggak boleh bilang kayak gitu. Walaupun dia berbeda dari kita, tapi harus tetap juga kita jaga dia, harus kita hormati, harus kita hargai dia. Nah selanjutnya, nilai-nilai kebersamaan itu ada kerjasama, yaitu mendorong kerjasama dalam kelompok yang beragam. Seperti gue bilang tadi juga, walaupun kita beda, walaupun kita nggak sama, walaupun kita beda agama, walaupun dia gendut, walaupun dia kurus, walaupun dia rambut keriting, walaupun dia hitam, harus bersama, harus kerjasama, harus pokoknya. Gak boleh kayak gitu. Kita tuh harus gimana ya? Pokoknya kita tuh harus bersama-sama demi mencapai tujuan yang bersama. Nah, gak ada kan, misalnya nggak mungkin kan capek sendiri, gak ada kawan yang bantuin. Dengan ada kawan yang bantuin lah kita, tugas kita yang tadinya susah akan menjadi lebih mudah. Kayak gitu ya anak-anak sekalian. Terus saling menghormati juga. Nah, saling menghormati tadi kayak ibu bilang. Saling menghormati perbedaan pendapat, kepercayaan dan kebiasaan teman. Misalnya juga di dalam kelas, misalnya nanti ada suatu masalah, terus si Ira bilangnya
kayak gini pendapatnya. Terus si Haya dia bilang nggak bisa kayak gitu, aku bertentangan sama pendapat itu, nggak bisa kayak gitu. Nah kita juga harus menghargai, nggak boleh si Irani langsung bilang oh enggak itu salah dong, bukan kayak gini dong, bukan kayak gitu. Nanti kita diskusi bersama lagi biar dapat pendapat yang betul-betul benar memang. Nah nggak boleh langsung bilang pendapat aku ini benar loh, yang kamu tuh salah, nggak boleh kayak gitu. Kita harus membiasakan untuk saling menghormati sama teman, biar nggak saling menyalahkan satu sama lain, gitu ya anak-anak sekalian. Nah terus yang keempat ada rasa empati. Apa itu empati? Kalian pernah dengar kata-kata empati nggak? Nah empati itu adalah menumbuhkan rasa peduli terhadap teman yang memiliki latar belakang berbeda. Nah misalnya kayak tadi kita bilang juga yang apa misalnya ya, yang beda bahasa, mungkin bahasa Indonesia ini kan ada berapa provinsi? 34 kalau nggak salah ya. Nah kan kita nih mungkin di suatu daerah nih nggak semua orang Aceh misalnya, ada nanti orang Medan, ada nanti orang Padang, orang Riau, mungkin kayak gitu kan. Jadi kita nih harus menumbuhkan rasa empati, menumbuhkan rasa-rasa peduli untuk dia. Jadi walaupun mungkin dia merasa kayak sendiri, misalnya nih di sekolah ini ada anak Medan mungkin satu, dia merasa kayak sendiri, dia nggak mau lah, nggak boleh kayak itu, harus menumbuhkan rasa peduli. Ayo kita bersama-sama, kita main bersama. Terus nanti kalau misalnya dia sakit misalnya kan harus ke UKS gitu, karena dia mungkin beda, karena dia orang Medan, kita yang orang Aceh ini nggak mau bantuin dia, nggak boleh kayak gitu. Harus menumbuhkan rasa peduli. Ayo aku bantuin kamu ke UKS, kamu kan lagi sakit. Nah kayak gitu ya anak-anak semua. Ibu harap kalian bisa mengerti tentang kebersamaan dan keberagaman di sekolah. Contoh keberagaman di masyarakat yang kayak tadi misalnya kita saling gotong royong kayak gitu. Maksudnya kayak harus toleransi juga walaupun kalau ada yang berbeda. Pokoknya intinya kita dari keberagaman ini toleransi aja, toleransi udah cukup, udah bisa sama-sama menghargai satu sama lain, itu aja. Itu poin pertamanya ya, poin sangat penting adalah toleransi. Habis itu adanya apa sih pentingnya kebersamaan dalam keberagaman? Nah yang pertama dapat menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Kayak tadi ibu bilang kan, kita bisa menghargai pendapat orang lain, bisa menghargai keyakinan orang lain, kayak gitu. Nggak boleh langsung salahkan tuh, nggak boleh, itu salah besar. Terus berpartisipasi dalam kegiatan bersama seperti kerja bakti atau acara adat atau gotong royong, apalah sama aja ya, kerja bakti sama gotong royong. Terus tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama atau budaya, gitu. Harus sama-sama. Kayak tadi aku bilang, kalau misalnya kan kita marah nih, berbeda-beda nih, kalau kita butuh bantuan, siapa yang mau kita panggil? Nggak tahu kan siapa, kayak gitu. Nah terus yang poin terakhir, harus belajar tentang budaya lain untuk memperluas wawasan dan mempererat hubungan. Nah tadi aku bilang juga, misalnya nanti ada kawan yang bukan dari Aceh, dari Medan, kita tuh harus dia belajar tentang budaya kita belajar tentang budaya dia gitu. Maksudnya nanti walaupun kita sama-sama tahu, jadi kita nggak sama-sama masalahkan. Oh ternyata di Medan itu gini ya. Oh ternyata di Aceh makanan khasnya gulai pli ya, kayak gitu. Jadi tahu. Maksudnya kita kan senang kan kalau punya teman yang beda-beda daerah dari kita nanti mungkinnya nanti suatu hari kalau dia pulang kampung gini ya. Oh ternyata di Aceh makanan khasnya gulai pli ya, kayak gitu. Jadi tahu. Maksudnya kita kan senang kan kalau punya teman yang beda-beda daerah dari kita nanti mungkinnya nanti suatu hari kalau dia pulang kampung bisa dibawanya kita ke sana, nanti dia juga bisa bawa tempat kita ke Aceh sini, yang kayak gitu. Jadi kita banyak teman. Makanya kita tuh harus berteman, nggak cuma orang Aceh aja, harus berteman orang Padang juga, semua harus berteman. Banyak teman kita. Nanti kalau kita kesana sama keluarga kita ada teman di sana. Oh bisa numpang nginap bentar ya, kayak gitu. Misalnya ada kendala apa, bisa dibantuin sama dia. Mungkin nanti kan kita kemana, ke Padang, kita nggak tahu ini arah mana ya jalannya untuk datang ke sini.
Ya, dia orang Padang pasti tahu dong kan. Nah, itulah pentingnya kebersamaan dalam keberagaman. Nah, pintar semua nih anak-anak ibu hari ini. Baik, mungkin ini saja yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Dikarenakan waktu juga udah habis waktu ya. Nah, ibu harap kalian harus menerapkan apa yang ibu sampaikan tadi, yaitu tentang kebersamaan dalam keberagaman. Ini ibu ada dengar lagi nanti dibully si A, dibully si B, gak kawan karena kulitnya hitam, gak kawan karena ini nggak itu, nggak bisa kayak gitu ya. Ibu nggak mau dengar lagi kayak gitu. Kita udah belajar, seharusnya kalau kita udah belajar kita udah tahu dong apa ini, kayak itu kan. Nah, sebelum itu ibu juga ada pertanyaan, ada untuk kalian bermain game seperti itu. Sebelumnya ibu juga akan membagikan LKPD untuk kalian. Ibu mau lihat sejauh mana sih pemahaman kalian. Nah, ibu bagikan ya LKPD-nya. Nah, setelah ini juga kita akan bermain game biar kita bisa jadi tahu apa sih tentang ibu juga sekali ini kan LKPD ini untuk ibu ingin tahu seberapa besar sih pemahaman kalian hari ini dalam belajar tentang kebersamaan dan keberagaman. Terus nanti ada game di web Wordwell, nanti kita main bersama ya. Oke? Baik, itu silakan dijawab. Nanti bisa dikumpulkan di ruang ibu aja ya, soalnya ini udah habis waktu juga. Udah? Oh ya, kita akan bermain kuis sekarang. Baik, bermain Wordwell. Baik, mungkin cuma itu saja yang dapat ibu sampaikan hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.